Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Khalilullah dalam channel saya Khalilullah Ahmad Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang suatu peristiwa yang cukup menarik di kalangan Islam, bahkan kalangan internasional, yaitu penaklukan atau jatuhnya Konstantinopel yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih, di mana beliau adalah salah satu Sultan Turki, putra dari Sultan Murad II. Ingat, putra dari Sultan Murad II. Hal ini sesuai dengan ramalan Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwasanya sebuah hadis, la tuftahanna al-Qustantiniyah fala ni'mal amir amiruha wala ni'mal jaysh dzalikal jaysh. Sungguh kota Konstantinopel itu akan benar-benar dibuka. Fala ni'mal amir, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, wala ni'mal jaysh dzalikal jaysh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Namun yang menarik di sini adalah meskipun Konstantinopel itu jatuh ke tangan orang-orang Turki pada umumnya, namun Sultan Muhammad Al-Fatih memiliki perwira atau orang-orang kepercayaannya yang justru bukan orang Turki. Ada beberapa orang itu bukan orang Turki, dan bahkan salah satunya itu orang Kristen dan ada yang mantan Kristen. Saya sebutkan satu persatu. Pertama, yaitu ibu tirinya, istri daripada Sultan Murad II, itu namanya Mara Brankovic. Mara Brankovic ini merupakan putri daripada Kaisar Serbia yang bernama Đurađ Brankovic. Ia menjadi salah satu negosiator ketika Serbia dimintai bantuan oleh Konstantin untuk membantu pertahanan negaranya, dan Mara Brankovic mengatakan jangan dibantu, biarkan Konstantinopel itu jatuh dan kita akan tetap bekerja sama dengan Turki begitu. Yang kedua yaitu Insinyur Urban. Kalau kita lihat di berbagai media, di YouTube, di Google, atau di Facebook, dimanapun, kita tidak akan luput kalau kita searching tentang penaklukan Konstantinopel, mesti di situ ada meriam-meriam besar untuk menjebol dinding-dinding Konstantinopel. Itu karya siapa? Karya Insinyur Urban. Ia adalah orang Hungaria, bukan orang Turki. Ya. Yang kedua orang Hungaria, yang pertama tadi orang Serbia. Mara Brankovic orang Serbia, yang kedua yaitu Insinyur Urban orang Hungaria. Yang ketiga yang tak kalah penting yaitu penasihat militer daripada Sultan Muhammad Al-Fatih. Siapa dia? Zaganos Pasha. Nah, Pasha ini merupakan gelar dari kemiliteran Turki. Misal Enver Pasha, Ibrahim Pasha, Khalil Pasha, Mustafa Kemal Pasha, kemudian Ishak Pasha dan sebagainya, itu merupakan gelar dari militer Turki, gelar tertinggi di militer Turki. Zaganos Pasha ini merupakan orang Albania. Dia direkrut menjadi tentara Janissary, tentara pasukan khusus Turki. Sebelumnya beragama Kristen, kemudian setelah masuk ke korps militer Turki menjadi mu'alaf. Beliau menjadi mu'alaf, masuk Islam dan menjadi salah satu orang kepercayaan dari Sultan Muhammad Al-Fatih, dan juga menjadi orang yang memberikan saran serta memberikan strategi yang jitu dalam penaklukan kota Konstantinopel. Yang terakhir yaitu Sulaiman Baltoglu. Ini sebenarnya banyak ya tokoh-tokoh non Turki yang menjadi pionir atau membantu Sultan Muhammad ya dalam penaklukan Konstantinopel. Cuma saya sebutkan 4 saja. Yang terakhir yaitu Sulaiman Baltoglu, merupakan salah satu laksamana atau tentara angkatan laut daripada Sultan Muhammad Al-Fatih, Kesultanan Turki. Dia orang mana ya? Kalau salah itu orang Bulgaria ya. Orang Bulgaria, bukan orang Turki. Sulaiman Baltoglu. Kalau mungkin di film-film Muhammad Al-Fatih itu saya pernah lihat, itu seru sekali filmnya. Jadi ada beberapa orang yang sebenarnya bukan orang Turki dan bahkan menjadi orang-orang yang hebat ketika Kesultanan Ottoman itu menaklukkan Konstantinopel. Dari pembelajaran yang dapat kita ambil di sini, ada suatu pembelajaran yang penting. Ada 2 hal yang menjadikan orang-orang ini bisa meraih pangkat atau dipercaya oleh Sultan Mehmed. Yang pertama adalah mereka memiliki integritas atau kesetiaan terhadap sultan atau negara begitu. Jadi kalau sudah setia maka akan direkrut sebagai orang-orang penting di Kesultanan Turki. Yang pertama kesetiaan. Yang kedua apa? Yang kedua adalah kapasitas mereka, kompetensi dan kemampuan mereka. 4 orang ini, Mara Brankovic ahli negosiator, Insinyur Urban ahli membuat meriam yang dinamakan meriam Basilika, Zaganos Pasha dan juga Sulaiman Baltoglu, kedua-duanya merupakan pasukan elit di kalangan Turki Utsmani gitu.
Jadi yang ditekankan adalah bukan dari mana mereka berasal, bukan dari suku apa, bukan dari agama apa mereka berasal, namun dari kedua hal ini, kedua sisi ini yang menjadi tolak ukur daripada integritas atau penarikan atau rekrutmen daripada orang-orang Turki Utsmani. Yang pertama adalah kesetiaan terhadap sultan dan negara. Yang kedua yaitu dia memiliki kecakapan, kompetensi, sehingga bisa kita jadikan ibroh atau pembelajaran kalau kita ingin mendirikan suatu organisasi, suatu pergerakan, atau bahkan suatu partai misalkan. Maka dua ini jangan sampai dilepaskan. Yang pertama punya kesetiaan terhadap kelompok, yang ketiga yaitu memiliki kapasitas dan kemampuan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, atau apabila ada kesalahan atau kurangan atau ada yang ditanyakan atau ada yang request pembahasan, silakan tulis di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.